Baik Ananda, kita lanjutkan lagi yang cerita tentang Sungai Kuantan. Sungai Kuantan itu pada sebelum tahun 70-an itu bening Ananda. Jadi Sungai Kuantan itu masyarakat bisa langsung ngambil airnya dijadikan air minum. Kalau sekarang kan airnya sudah keruh. Dan pada zaman dulu itu Sungai Kuantan itu kalau orang lewat pakai sampan di atasnya itu, kita bisa melihat ada buaya-buaya yang berada di dasar-dasar sungainya itu. Buaya itu diam di dasar sungai. Jadi di Sungai Kuantan itu banyak buaya. Ada dua jenis buaya, yang satu hitam dan satu agak abu-abu katanya sih. Bapak juga belum pernah lihat buayanya. Jadi dengan idenya siapa tadi? Idenya siapa tentang penjernihan air atau apa itu bagus sekali. Karena bagaimana caranya kita bisa membuat air Kuantan itu jernih dan bisa dikonsumsi atau apanya itu. Jadi mungkin kita bisa melakukan dengan penyaringan. Yang paling umum digunakan ada sand filter atau penyaringan menggunakan bahan kimia lah, misalnya flokulan atau apa itu menggunakan aluminium sehingga kotoran tadi akan mengendap pada dasarnya. Tetapi ada penemuan orang Jepang lagi yang lebih bagus tentang penjernihan air, itu dia menggunakan nanoteknologi sehingga air itu akan mengendap ke apa, yang kotoran itu akan terbungkus mengendap ke atas, jadi airnya jernih gitu. Ya mungkin itu kita bisa lakukan penelitian. Kalau yang pernah Bapak baca untuk penjernihan air itu bisa menggunakan biji kelor. Apakah ada di Pangyan itu biji kelor? Kalau ada, mungkin bisa kita lakukan penelitian itu. Tadi siapa tadi? Oh iya, oleh Della Puspita tadi. Idenya bagus, air bersih. Nah, jadi mungkin air itu bisa-bisa menjadi krisis karena sulitnya air bersih atau pencemaran atau apa. Nah, ini suatu ide nih, Pak. Mungkin bisa kita menemukan sesuatu yang baru. Terus ini ada yang menarik juga menurut Bapak, yang diajukan oleh Wike. Pembuatan genting beton ramah lingkungan berbahan dasar lumpur dan sabut kelapa untuk mengurangi polusi CO2. Sayangnya sekali Panggian itu kurang ya apa ya itu masalah genting-genting itu. Kalau di Jawa genteng rumah itu banyak, tapi kalau di kalau kalau di Panggian orang jarang menggunakan genteng. Ini idenya bagus. Nah, jadi yang perlu dipelajari paling bagaimana sih CO2 itu bisa terserap dengan genteng itu. Ini menarik. Terus ini Regita. Regita juga sangat bagus idenya, meningkatkan perekonomian masyarakat Kuansing dengan mengubah karet murah menjadi karet yang nilai jual lebih tinggi. Bisa ya? Gimana caranya? Karet murah menjadi lebih mahal. Ternyata setelah Bapak apa itu? Di Bali itu ternyata ada campuran aspal. Mereka menggunakan plastik 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 sampah plastik. Mereka campurkan ke dalam campuran aspal. Kayak plastik hitam itu, bungkus-bungkus plastik asoy itu. Mereka gunakan sebagai campuran aspal. Itu bisa. Kemungkinan karet juga bisa kalau dilakukan pencampuran di dalam aspal. Jadi untuk meningkatkan nilai ekonomi karet. Kalau cerita masalah karet, kita waktu di Man 1 itu udah pernah melakukan penelitian tentang biji karet yang kita rubah menjadi bioetanol. Jadi bioetanol bisa kita jual dengan harga yang cukup mahal. Jadi idenya waktu itu istri Bapak. Di rumah kami kebetulan dekat dengan pohon karet. Jadi kalau malam karet itu kan pecah, biji karet itu pecah. Bijinya itu menghantam seng dan ribut sekali. Jadi kata istri Bapak, cobalah yang bunyi-bunyi itu bisa jadi uang katanya. Oh, kenapa tidak lah gitu. Kita rubah menjadi bioetanol. Terus ini Bapak juga mau mengangkat penelitian tentang biji karet ini menjadi minyak solar. Jadi ternyata biji karet itu kandungan minyaknya juga tinggi. Jadi minyaknya itu kita rubah dengan cara esterifikasi menjadi senyawa yang mirip dengan solar, dan mudah-mudahan itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar alternatif. Jadi bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat Kuansing? Dulu juga pernah kita lakukan penelitian pembuatan briket dari kulit buah karet itu, yang kulit luar yang tebal itu kita olah menjadi briket.
Nah, briket itu kita buat supaya mudah terbakar. Nah, briket atau arang itu kan kelemahannya, salah satu kelemahannya adalah sulit menyala. Kalau udah menyala sulit matinya. Jadi kita mengambil salah satu masalahnya tadi, yaitu sulit menyala menjadi mudah menyala. Kita mencampurkannya dengan karet, kita mencampurkan minyak tanah, kita mencampurkannya dengan parafin supaya mudah menyala. Oke. Terus, nah ini penelitiannya nih menurut Bapak bagus. Elsa, gaya belajar murid dengan kemampuan menghafal yang sangat tinggi. Jadi bagaimana sih caranya dia membuat siswa itu mudah menghafal? Kayaknya ini perlu dilakukan penelitiannya. Ini Bapak ingin angkat ini menjadi proyek penelitian. Jadi kita mengidentifikasi murid itu atau mengumpulkan bagaimana cara belajar supaya menghafal itu sangat tinggi. Kemampuan menghafal itu sangat tinggi. Bagaimana caranya itu? Itu kayaknya perlu dilakukan penelitian, wawancara ke sana sini. Jadi kita cari anak-anak yang punya kemampuan menghafal cepat, itu bagaimana trik-triknya. Nah, itu kita kumpulkan jadi suatu penelitian. Kayaknya itu bagus untuk proyek ini. Siapa? Elsa ya. Yuni Anjali, analisis terhadap nilai-nilai budaya Pangaian. Kayaknya ini cocok sekali. Aprisa juga mengangkat masalah budaya Pangaian. Kita kan tahu Nanda, Kuantan Sengingi itu kan sangat bangga dengan pacu jalurnya. Dan Bapak memang udah 17 tahun tinggal di Kuantan Sengingi. Bapak merasa memiliki Kuantan Sengingi. Yang apa yang paling Bapak banggakan adalah jalurnya itu. Bapak pernah jadi anak pacu jalur Pangian yang bernama Pangeran Elang Pulai waktu itu. Yang timur ruangnya Bapak Camat sekarang itu. Timur ruangnya Bapak duduk di belakang Bapak Camat. Pas latihan itu Bapak sering kali muka Bapak disiram sama Bapak Camat. Karena Bapak tidak bisa mengimbangi kayunya itu. Kayunya itu tidak bisa mengimbangi. Jadi sering kena siram sama Bapak Camat. Dan Bapak jadi kenangan itu. Dan Bapak cukup sekali aja merasakan bagaimana jadi anak pacuan lomba itu. Dan Bapak udah mencobanya dan ternyata jadi anak pacu itu sangat melelahkan. Melelahkan. Olahraga yang sangat berat. Jadi yang kembali tadi si Yuni dan Afriza ini kan mengangkat budaya Konsing. Jadi setiap jalur-jalur di Konsing ini itu kan ada nama-nama uniknya. Kayak dari Pulau Kumpai itu Sutanan Garang. Nah, coba kenapa namanya kok bisa Sutanan Garang, Ombak Nyalo, kenapa gitu kan. Jadi kalau dari cerita-cerita orang Pulau Kumpai, Sutanan Garang itu katanya gampang sekali loh, kayak Nabi Yusuf atau apa. Dan matinya tragis kan, harus berlawanan dengan mangso atau babi hutan. Nah, jadi itu kita angkat ceritanya. Aprizal dengan Yuni itu mungkin bagusnya kita buat sebuah buku tentang cerita-cerita Kuantan Sengingi, Ombak Nyalo, Dato Panglima Elang Putih atau apa. Kita bikin sebuah buku. Kayaknya penelitiannya bagus seperti itu dan anak ini cocok untuk di bidang IPS. Oke, pembahasan masalah judul-judul ini kayak ide dan judul penelitian tadi cukup sampai di sini dulu. Bapak akan kembali bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.